pribadi yang apa ya, jadi pribadi yang tahu diri gitu, terutama jelas kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan. Kita harus betul-betul dengan rendah hati mengatakan, kalau sampai sekarang ini Ebenezer, Tuhan menyertai kita sampai sekarang, saudara harus setiap kali berkata, oh Tuhan terima kasih. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita jaga hati kita tetap rendah hati, kita tidak pongah, tidak lupa, kita tidak lupa untuk berterima kasih. Sebab saya melihat ada banyak orang-orang yang lupa. Ya saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang lupa. Mereka tidak lagi melayani sungguh-sungguh. Ya mereka beberapa yang akhirnya jadi sedikit sombong gitu. Ketika bisa, ketika mampu, pelayanan mereka juga akhirnya beberapa hitung-hitungan, beberapa berubah. Kenapa? Ini orang-orang yang kurang tahu menyadari bahwa hidup itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu ya, Natal itu hadiah yang terbesar. Amen. Dengar ya, Natal itu hadiah yang terbesar yang kita terima. Kalau ada orang kasih hadiah sama kita ya, biasanya kita kan terima kasih. Terima kasih. Apalagi hadiahnya gede, pasti dia terima kasih. Coba saya ajak saudara-saudara untuk merenung. Dalam hidup saudara, hadiah apa yang paling terbesar yang dikasih orang sama saudara? Cuma tak tanya sama kita. Coba tanya. Bukan gaji ya, gaji itu jatah. Satu kali teman dekat saya cerita, dia punya keponakan ditangkap, dipenjarakan. Ini kisahnya kira-kira 15 tahun. Jadi sebelum masa-masa di mana undang-undang terutama pemakai narkoba itu begitu berat kena. Jadi ini keponakannya ketangkep karena dia pakai narkoba, lagi narkoba dia ditangkap. Waktu akhirnya melalui proses-proses penyidikan, masuk mau ke pengadilan, akhirnya orang tuanya berusaha untuk bebasin ini anak. Saudara tahu nggak berapa uang yang dikumpulkan untuk bebasin ini anak? Lebih dari 200 juta. Jadi 200 juta harus dikeluarkan untuk itu anak. Sekarang nggak bisa. Anak muda dengar ya, kau coba pakai narkoba, lalu ketangkep, hukumannya kau berat. Kau nggak bisa lagi nyogok-nyogok. Sulit untuk nyogok-nyogok. Hukumannya saudara bisa sampai minimal saudara 20 tahun atau 15 tahun. Apalagi saudara jadi ganda. Nah ini keponakannya akhirnya berusaha untuk ditebus. Orang tuanya sampai minjem duit. Saudara, 200 juta. Akhirnya dikeluarin. Sayangnya ini anak nggak tahu diri. Saudara, sayangnya ini anak nggak tahu diri. Akhirnya anaknya kena HIV/AIDS dan sudah mati sekarang. Coba, orang tuanya udah ngeluarin duit 200 juta. Tapi ini anak nggak mau bertobat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara-saudaranya, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang termasuk berhutang. Hutangnya hutang mati. Kalau saudara kena vonis dan hukumannya mati, ya, hukumannya mati, itu betul-betul mati. Apalagi zaman sekarang. Saya pernah ke Nusa Kambangan. Itu Nusa Kambangannya di pulau ya, saudara-saudara. Itu kelasnya beda.
Jadi kelas, misalnya pembunuh kaliber kelas tinggi ya, misalnya pembunuh berdarah dingin, misalnya bunuh satu keluarga, itu lapasnya beda dengan misalnya kasus-kasus bandar narkoba. Ya, ada satu tempat yang namanya super extra security, gitu. Nah itu semua yang masuk di situ semua hukuman mati. Di antara hamba-hamba Tuhan yang lain kan banyak nih, ada 5 kalau nggak salah lapas di sana, jauh-jauh tuh kompleksnya. Lapas misalnya kasus-kasus berat, kasus penipuan, yang korupsi yang besar-besar begitu ya. Lalu yang paling super extra security itu khusus orang yang hukuman mati. Di antara hamba Tuhan saya dipilih yang super khusus hukuman mati gitu. Jadi saya dikirim ke situ di antara yang lain. Nah masuk di situ saudara-saudara, itu penjagaannya 5 pintu. Dari mulai masuk daftar, saya diperiksa. Ya diperiksa nama jelas, bawaannya apa. Setelah itu masuk ke ruangan, buka jas. Kalau pakai jas, buka semuanya. Mohon maaf nih, sampai pakai kolor doang. Sampai begitu. Sepatu dibuka, saudara-saudara, sepatu dikocok-kocok, di screening. Kenapa? Karena ya itu super ekstra. Lalu setelah itu di screen lagi, masuk satu ruangan. Mau masuk ke lapasnya ada satu pintu lagi. Terus mau menjumpai mereka, baru gitu gerbang masuk kompleks mereka. Mereka lagi main bola, main apa begitu. Dan mereka semua rata-rata hukuman mati. Ngobrol-ngobrol, semuanya hukuman mati. Mereka tidak ada pembelaan. Mereka berharap terakhir dari presiden. Dan kebanyakan saudara-saudara kasus hukuman mati, presiden sekarang ya, apalagi kasus narkoba, biasanya nggak mau ampuni. Presiden nggak mau ampuni. Apalagi presiden salah satu yang mencanangkan memerangi narkoba. Presiden bilang no excuse. Seperti itu. Saudara dengar ya, kalau saudara tidak pernah ingat bahwa kita ini telah divonis mati oleh Allah, kita ini akan hidup sembarangan. Saudara akan melayani biasa, saudara akan memberi biasa, semuanya serba biasa. Saudara tidak akan antusias. Kenapa? Karena saudara tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang telah divonis mati. Upah dosa ialah mati, kematian, hukuman kekal. Tapi saudara itu telah ditebus. Bukan cuma gerasi. Kalau zaman sejarah, kalau saudara pernah belajar sejarah, maka ada yang namanya abolisi. Itu pengampunan total. Kalau kita sekarang dengar amnesti ya, pengampunan amnesti pajak, itu bukan berarti saudara dihapusin pajaknya. Saudara di excuse laporan-laporan keuangan yang dulu belum pernah dilaporin, lalu laporan itu yang banyak-banyak yang baru itu dikenakan pajak dengan begitu rendah, supaya di tahun depan ya akhirnya diperhitungkan dengan semestinya. Jadi seperti itu. Ya memang berlaku untuk orang-orang yang berduit, ada beberapa tanah yang saudara miliki banyak, supaya jangan sampai ketika itu diberlakukan saudara dikenakan denda yang begitu besar. Amnesti itu pengampunan, tapi beda dengan pengampunan yang sebenarnya kita telah terima. Saudara dengar, kita ini adalah orang yang telah divonis mati. Lalu kita terima hadiah. Hadiahnya apa, saudara-saudara? Hadiahnya itu substitusi. Hadiahnya kita digantikan. Natal itu adalah dalam rangka hadiah. Hadiah untuk apa? Hadiah untuk pertukaran. Hadiah untuk mengambil hukuman dari kita, ditimpakan kepada Natal, Sang Natal Kristus. Makanya saya mau kasih tahu, Natal itu sebenarnya hadiah yang terbesar yang pernah kita terima. Nah sayangnya saudara-saudara, kadang-kadang kita ini tidak peduli, kita biasa saja ya. Kita bersyukur, kata ucapan terima kasih, thank you di dalam bahasa Indonesia itu apa saudara-saudara? Thank you dalam bahasa Indonesia apa? Terima kasih. Terima kasih. Makanya Bapak terima kasih
Harusnya gitu gerakannya. Bapa terima kasih. Bukan Bapa terima. Bapa terima. Enggak. Bapa terima kasih. Kita bersyukur untuk hal ini. Maksudnya saudara, supaya kita sadar, kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Kita mulai dari saudara. Roma pasal yang 8, Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Kita mulai khotbah Natal ya. 4 minggu ini kita khotbah Natal. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia ini Bapa di sorga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Oh, ini kasih Bapa. Ini Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya begitu. Ya, saya hafal. Dulu ujian, salah satu ujian saya itu tuliskan 50 ayat. Tidak boleh salah. 50 ayat. Jadi ujiannya gitu, tulis 50 ayat. Tidak boleh salah. Jadi kita hafalin sampai sekarang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Bapa, saking besarnya Dia buktikan Dia kasih apa? Dia kasih anaknya. Dia tidak menyayangkan anaknya. Ada benda-benda tertentu yang kita sayang, yang lain boleh kita kasih, tapi ini jangan. Saya ketemu dengan salah satu anak buah, angkatannya siapa ya? Oh, saudara nggak begitu tahu. Ya, angkatannya adiknya Bu Andri, Maria, tahun 72 di Petamburan. Angkatannya dia, salah satunya dia itu penggemar batu akik. Penggemar batu akik. Jadi waktu ketemu, ini zaman-zamannya kira-kira 6 bulan, 7 bulan yang lalu masih santer-santerin batu akik. Dia buka tasnya, itu batu akik semua. Dia kasih tahu, ini. Saya tahu nih bagian-bagian yang mahal-mahal itu agak lebih spesial itunya, tempatnya. Lalu di yang kedua barisan ini, barisan yang agak-agak kurang-kurang ya diketahuan gitu loh. Tempatnya nggak terlalu bagus kayak tempat yang mahal-mahal begitu. Lalu saya ngomong begini, bagi dong banyak begini, buat apaan sih? Dia kasih, tapi dia kasih bagian-bagian yang di sini. Di bagian yang di sini dia tidak kasih. Saudara, saya mau kasih tahu saudara-saudara, itu manusia. Tapi Allah tidak. Di Allah itu karena mengasihi kita, Dia kasih yang paling hebat, paling bagus. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus maksudnya, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Yesus dikasih plus lagi. Dikatakan gini, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan, lihat, segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk apa? Termasuk karunia-karunia dan talenta-talenta. Makanya beberapa di antara saudara dikasih kepintaran, smart, memimpin. Beberapa di antara saudara dapat karunia-karunia, kenabian, kerasulan. Beberapa di antara saudara punya karunia Roh Kudus, bernubuat, berbahasa roh, mahrifat, punya hikmat, dapat membedakan sesuatu. Beberapa di antara saudara punya karunia pelayanan, punya karunia memberi, punya karunia memberikan pimpinan, punya karunia membagi-bagi sesuatu. Banyak saudara dimampukan untuk melakukan, untuk berkarya. Ini kan hadiah yang luar biasa. Yesus plus Dia menyediakan buat kita. Tetapi saudara-saudara lihat ya, kata Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kalau saudara tidak mengerti, maka kita biasa saja. Tadi saya mulai kalimat khotbah saya dengan kata begini,
Kadang-kadang kita ketika kita tidak mengerti bahwa kita ini adalah orang yang berhutang, maka kita biasa saja. Saudara akan nyanyi biasa saja. Satu kali saudara akan punya kesempatan memberi, saudara memberi biasa saja. Semuanya biasa saja. Kenapa? Karena saudara tidak merasa bahwa saudara telah mendapatkan yang terbaik. Kalau saudara ya punya kasus, nih saya cerita lagi sedikit sebelum saya. Kalau saudara punya kasus, lalu kasus saudara masuk di pengadilan, lalu saudara divonis penjara. Pada zaman-zaman kemarin-kemarin harus tebus, misalnya 500 juta. Saudara nggak mampu. Tiba-tiba ada kenalan saudara, tahu masalah saudara, dan akhirnya kenalan saudara ngomong begini, saya tolong kamu deh, saya kasih 500 juta buat nebus anak kamu. Seperti itu, dan kamu tidak usah bayar. Coba sikap seperti apa yang saudara harus berikan kepada orang teman saudara yang kasih saya 500 juta, you nggak usah bayar, asal anakmu keluar. Kalau saudara nggak berterima kasih, itu saudara boceng, nggak tahu diri. Pasti saudara punya sikap, aduh, saudara akan respect, saudara akan berterima kasih, saudara akan membangun hubungan dengan dia. Kalau satu kali ketemu, saudara satu kali akan berterima kasih dengan cara-cara yang baik. Nah, saudara-saudara, inilah yang Tuhan harapkan kita mengerti. Ia yang tidak menyayangkan. Kenapa ada kata ia tidak menyayangkan anaknya sendiri? Karena berat, saudara-saudara. Coba kita buka Filipi pasal yang kedua. Nih, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang sama. Next. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kealahannya. Next. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dalam bahasa aslinya dipakai kata kenosis. Kenosis itu menanggalkan fasilitas, atribut kemahakuasaannya, melainkan telah menanggalkan atribut kemahakuasaannya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Next. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini perlu dijelasin sedikit. Coba lihat. Nature-nya kita, lihat ya. Nature-nya kita karena berbuat dosa, kita tidak mau direndahkan. Itu nature. Nggak mau. Coba aja singgung. Misalnya ada orang nih, nggak kenal langsung lah. Ada orang cerita, Pak, bapak itu dianggap nggak bisa apa-apa Pak sama bapak ini. Itu baru begitu, baru isu bapak dianggap tidak bisa apa-apa. Apalagi langsung lagi rapat satu orang ngomong begini, Pak diam Pak, bapak bego. Bisa pindah gereja, bisa main pukul-pukulan. Oh iya betul saudara-saudara. Itu nature-nya manusia. Bapak diam, bapak bego. Bapak nggak tahu apa-apa. Semua anak-anak bapak juga nggak tahu apa-apa. Semua keturunan bapak bego-bego semua. Saya mau kasih tahu, itu bisa jadi provokator tuh setelah itu. Kenapa? Nature-nya kita nggak mau direndahkan, nggak mau dihina. Kita nature-nya nggak mau berkorban, nggak mau berkorban. Nature dosa kita tuh pada prinsipnya kita itu sulit untuk berkorban, nggak mau direndahkan. Jadi kalau mau mengukur orang, Pak, dengarnya, jangan kagum ketika ia lagi ibadah. Kalau mengukur orang, ketika dia digores hati, ketika dipermalukan. Aku ukur orang ini.
Kalau dia masih tetap kalem dan anggap dia pasti lagi emosi, lalu oke aja, itu ukuran bisa dewasa. Dia tidak membalas jahat dengan jahat, itu ukuran dewasa. Tapi banyak orang kan belum terukur seperti ini. Kita nggak tahu. Saya berharap saudara-saudara adalah orang-orang yang semakin lama memiliki karakter seperti Kristus. Apakah ini berlaku buat saudara saja? No, buat saya juga. Dan ini bukan merupakan hal yang mudah. Makanya kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Supaya apa? Supaya lama-kelamaan kita memiliki buah roh kerendahan hati. Semakin hari, semakin rendah hati. Menganggap bahwa apa yang dimiliki semua karena kemurahan Tuhan. Tidak perlu harus orang tahu. Hati-hati dengan orang-orang yang suka narsis ya. Saya tidak mengatakan semuanya salah, tapi hati-hati. Kadang-kadang mau menonjolkan sesuatu. Beda dengan Tuhan. Ya saudara, beda dengan Tuhan. Siapa di antara saudara pernah dengar seorang manajer ditawarin untuk jadi office boy? Gajinya tuker gitu. Nggak ada yang mau. Kenapa saya mau ungkapkan begini? Supaya itu kita ngerti Tuhan Allah lalu mau jadi manusia. Satu penghinaan pernah dilakukan ketika Tuhan Yesus mau digiring masuk ke tempat Bukit Tengkorak. Dia itu ditutup pakai karung, ya, kepalanya ditutup pakai karung. Tapi sebelum ditutup pakai karung ya saudara-saudara, dia itu kepalanya ditutup pakai karung. Sebelum peristiwa itu dia dikasih mahkota duri, kasih crown, tapi dari mahkota duri. Lalu saudara-saudara, ketika itu sudah masuk ke kepalanya, tentara-tentara itu pukul ketika Tuhan Yesus ditutup, pukul lalu disuruh tebak. Siapa yang pukul? Ayo. Lalu setelah akhirnya dia dapat mahkota, lalu dia sembah gitu. Wah, ini raja ya, ini raja ya. Itu kan sebuah penghinaan. Malah ada Alkitab yang berkata begini, bukankah engkau dapat menyuruh malaikatmu untuk membela engkau, tapi engkau tidak lakukan. Saya sampai sekarang atau kita mungkin tidak akan bisa mengerti bagaimana Allah mau jadi manusia itu. Itu satu karya yang tidak bisa masuk di dalam pikiran kita hanya karena untuk membayar kita, hanya untuk menebus, menggantikan kita. Dia harus jadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati menggantikan kita. Kenapa dia harus jadi manusia? Supaya dia bisa mati. Kalau dia tidak jadi manusia, ya sedikit teologi yang mau. Kenapa Allah harus jadi manusia? Supaya dia bisa mati. Manusianya itu bisa mati. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa menggantikan kita. Ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang di luar sana, oleh orang-orang Muslim. Kenapa dia harus jadi manusia? Supaya dia dapat menggantikan kita hidup sempurna. Dia yang sama menjadi kita, disamakan. Lalu bisa taat. Untuk apa taat? Untuk menjadi pengganti kita. Harganya terlalu mahal, karena tidak ada seorang pun bisa taat, bisa sanggup untuk hidup tanpa dosa. Tidak bisa, tidak ada. Nah, dia lakukan untuk saudara. Dia lakukan untuk saudara. Kalau saudara tidak mengerti bahwa ini hadiah, maka kita biasa saja. Kita hidup sembarangan saja. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita tidak pernah bisa memberikan yang terbaik. Makanya kita tadi nyanyi karya terbesar, hadiah terbesar, seperti itu. Nah, hari ini bagaimana cara kita berterima kasih untuk pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya akan kasih contoh 3 orang. Ini saya tutup khotbah saya dengan ini. Coba kita buka Alkitab kita.
ayat 26. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Next. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Diulangi lagi perawan. Diulangi lagi perawan. Itu ada maknanya. Next. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya. Dia nggak tanya sama malaikatnya, dalam hatinya, apakah arti salam itu ya? Terus kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, Yesua. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, saya kasih tahu ya, sebelum Maria ngomong begini, Maria tuh mulai berpikir dalam hatinya, berarti ini Mesias. Berarti yang akan dilahirkan ini bukan manusia biasa, bukan seperti pengganti Daud, raja seperti biasa, pengganti Salomo, tapi ini lebih kepada Mesias. Karena apa? Karena ya pada saat itu mereka sedang punya pengharapan yang disebut dengan pengharapan mesianis. Pengharapan di mana akan datang seorang juru selamat. Ya, raja di atas segala raja, secara adikodrati juga punya kekuatan seperti itu. Lalu Maria itu berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Next. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Next. "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun akan mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Terus kata Maria, lihat ya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nih saya mau kasih tahu. Ketika Maria akhirnya mendengar bahwa dia akan menjadi Allah, di mana dia akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat dunia. Saudara-saudara, Maria berkata, "Oke, saya bersedia, jadilah menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan." Nah, saudara-saudara, ketika Maria berkata oke, itu bukan tanpa risiko, itu sebuah pengorbanan. Kenapa, saudara-saudara? Disinyalir Maria umur 17 tahun atau 18 tahun atau mungkin 16 tahun. Coba masa-masa remaja, masa-masa youth. Lalu tiba-tiba dia harus mengandung tanpa menikah. Coba, mengandung tanpa menikah. Ini tidak bisa dimengerti oleh orang-orang keluarganya. Bagaimana kalau misalnya dia datang sama mamanya, sama bapaknya, lalu dia berkata begini, "Ma, aku mengandung, Ma." Coba gimana? Wow, itu kaget pasti. Udah setengah marah dan bertanya, "Siapa yang menghamili kamu?" Enggak ada yang menghamili
dunia. Dia akan dicurigai. Yuk ngomong yang benar. Kalau sekarang mamanya akan langsung bawa ke Bintaro, Premier. Nggak pakai, mesti cek riset. Lu main ngomong-ngomong begitu, ngaku lu sampai yang hamilin lu. Bapaknya udah nggak mau ngomong, bapaknya. Jangan deket-deket, ntar gue tempeleng dia. Itu bapak udah pasti begitu, udah panas di sini. Nah, apa kata orang ini? Ini yang dihadapi oleh Maria. Saudara berpikir kalau Maria mengandung, nah, saudara pernah berpikir enggak? Kira-kira apa yang terjadi? Apa perasaannya Maria ketika dia harus betul-betul menghadapi kenyataan bahwa dia mengandung tanpa laki-laki, lalu dia mengandung harus mengorbankan masa mudanya, punya resiko apa menurut saudara? Kalau tiba-tiba ada orang hamil tanpa suami, mati saudara, resikonya. Perjanjian lama, orang yang hamil di luar nikah itu hukumannya apa? Hukumannya mati. Pencemaran nama baik, penistaan agama aja langsung divonis sama MUI mati. Nah itu kan sudah ada disiarin langsung lagi di TPI, di Lawyers Club itu. Kan konyol sebenarnya, makanya dia dapat teguran itu TPI. Apa? TV One langsung dapat teguran itu. Kenapa? Karena dia secara vulgar menyiarkan ke seluruh dunia soal seperti ini. Apa tuduhannya kepada Ahok? Harus diapain? Mati. Kan konyol banget. Penistaan ayat aja mati, apalagi hamil di luar nikah. Tapi itu diterima, saudara-saudara. Sama Maria oke. Coba bagaimana dengan kita? Saudara, kita mau Natal. Yuk kita janjiman. Janjiman mulu. Ayo, bangun gereja ini. Ada. Ayo kita doa. Doa lagi. Lihat. Adakah kita menjadi orang-orang yang oh Tuhan, berapa ya kira-kira kalau saudara mau ditebus berapa ya? Supaya saudara jangan masuk neraka, jangan mati, jangan masuk neraka. Kira-kira kalau nominalnya diuangin, kira-kira berapa ya? Saudara tidak akan bayar. Dan itu sudah dibayar. Adakah kita berpikir dengan cara Maria berpikir? Kenapa Maria terima? Karena dia tahu ini hadiah yang terbesar, tidak sebanding dengan pengorbananku. Aku percaya ketika aku menerima hal ini pun tidak akan bisa membalas kasihku kepada Tuhan. Walaupun aku terima resiko, aku akan dikucilkan. Dan bahkan aku akan ditinggalkan oleh siapa? Oleh Yusuf. Coba kira-kira, ini yang wanita-wanita nih. Kira-kira nih, lalu kau hamil nih, ini umpama ya, umpama. Kau hamil, hamilnya sama orang lain. Kira-kira kekasihmu ngomong apa ya cowoknya? Aku terima kau apa adanya. Pret. Agak mungkin. Kasih tahu, saudara akan simpan kepahitan, luka batin, dan saudara akan tinggalkan dia. Dan ini ternyata wajar, ini dilakukan oleh Yusuf. Yusuf mau ninggalin Maria enggak? Mau ninggalin Maria. Tapi saudara-saudara lihat, malaikat itu kasih tahu Yusuf, sesungguhnya Maria itu bukan selingkuh. Sesungguhnya Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan juru selamat. Waktu Yusuf dengar, wah ini hadiah terbesar, Yusuf berkata, ya Tuhan, aku akan terima. Kenapa dia terima? Dengan resiko yang sebegitu hebat. Kenapa? Karena dia rasa hadiahnya itu tidak sebenarnya. Kalau saudara merasa bahwa kau sudah dapat hadiah yang terbesar, seharusnya kita hitung-hitung. Tidak merasa, aduh, melayani Tuhan, harus doain orang, harus berkorban ini, kau tidak ngerti, kau tidak merasa bahwa kau dapat hadiah. Sudah begitu saja.
Kalau si kita masih hitung-hitungan, kau sebenarnya tidak ngerti kau dapat hadiah terbesar. Coba kita lihat tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua, kita lihat orang Majus. Kita lihat orang Majus. Kita lihat orang Majus. Coba buka Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sampai di sini dulu, kasih lihat dulu. Saudara, orang Majus itu sekarang masih banyak tafsiran. Ya, masih berupa tafsiran. Karena tentunya itu 2000 tahun yang lalu. Disinyalir menurut para teolog, ya para peneliti Alkitab, Timur itu bisa tapi ada beberapa penafsir itu bicara orang-orang tertentu, gabungan dari beberapa orang, yaitu dari Irak, dari India, Timur. Jadi kalau misalnya begini ya, saudara lihat ya, ini selalu Israel, ini di tikungan ini Israel, sampai di atas 7 itu Israel. Maka jari kelingking saya itu Irak, Timur, lebih ke timur India. Kan lebih ke timur tuh. Lebih ke timur lagi kan itu bicara orang-orang dari sana. Tapi mungkin ya kita sepakat mungkin Irak. Tapi dari Irak ke Israel itu bukan jarak yang dekat itu, saudara. Untuk 2000 tahun yang lalu, suasana hutan gurun yang masih betul-betul wild gitu loh. Yang nature, tidak ada fasilitas HP, tidak ada fasilitas transportasi yang memadai, cuma menggunakan unta ya, menggunakan unta. Jadi orang Majus itu berapa orang? Salah. Banyak. Guru sekolah minggu itu jangan ngomongin ada 3 orang Majus ya. Tidak ada, Alkitab tidak ngomong 3 orang Majus. Orang-orang Majus. Jadi kita tidak tahu. Bisa 3, bisa lebih. Kebanyakan orang hitung 3 itu karena hadiahnya, emas, menyan, dan mur. Ya keliru. Jadi jangan guru sekolah minggu jangan ngajarin, saudara-saudara ada 3 orang Majus. Ya, saudara ada orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini bisa sebuah rombongan. Next. Ya. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan dan seterusnya. Lihat ayat 11. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu ngapain? Nyembah, saudara-saudara. Nyembah. Ini bukan hormat, saudara. Dia sembah. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi saudara-saudara, harta itu mereka datang tidak jauh-jauh, lalu kasih kotak kecil, lalu dibuka. Ini gelang-gelangan kaki ya buat bayi Yesus ya, pakai ya. No, dia tidak buka kotak kecil lalu ini cincinnya 1 ya, nanti kalau misalnya ulang tahun dipakai ya. Bukan, mereka buka tempat harta. Dan mereka kasih salah satunya emas. Itu bukan emas sekedarnya, saudara. Inilah yang menyebabkan akhirnya Tuhan Yesus bisa tinggal di Mesir untuk sementara waktu. Dari mana dia bisa hidup? Dari persembahan ini. Kenapa sampai orang Majus itu rela berhari-hari? Coba lihat. Dari jarak yang begitu jauh dengan resiko mati ya. Resiko berbahaya, resiko penyamun, resiko badai, resiko alam. Lalu ketemu dengan Herodes. Herodes juga mau bunuh kan? Karena dia merasa ditipu. Ada resiko itu.
sampai akhirnya dia beresiko? Karena dia tahu, bayi yang dilahirkan adalah hadiah terbesar, bukan bayi sembarangan. Nah, kalau dia tahu ini bukan hadiah sembarangan, dia kasih yang terbaik. Saya komitmen nih, saudara-saudara. Saudara boleh beda sama saya. Saya kalau kasih persembahan, saya cari, saya lihat. Yang paling kaku, saya ambil. Itu saya. Yang kedua, saya udah lupakan kasih persembahan yang biasa-biasa. Karena saya tahu Tuhan telah memberkati saya. Nggak bisa diukur berkat yang saya terima. Jadi saya nggak mau kasih biasa-biasa saja. Saudara boleh cek. Saya janji iman, saya kasih yang banyak. Saya tidak lagi nyinggung-nyinggung saudara. Ini saya maksudnya. Kenapa? Saya sudah menerima yang terbaik. Bukan soal saya diberkati secara keuangan. Saya tahu saya telah mendapatkan yang terbaik. Belajar dari mereka. Maria, Yusuf, belajar dari orang-orang Majus ini. Jauh meninggalkan. Kalau saudara pernah ke Israel, pasti saudara akan ketemu dengan satu gereja namanya gereja Eternity, kalau nggak salah. Saya lupa itu. Ibu Lina sama Bu Tobi. Gereja Eternity satu-satunya gereja waktu perang salib yang tidak dirubuhkan. Satu-satunya gereja yang tidak dirubuhkan waktu perang salib zaman Salahuddin. Ya, itu satu-satunya gereja yang tidak dirubuhkan di Yerusalem. Kenapa, saudara-saudara? Jadi waktu pasukan Salahuddin datang menyerang Yerusalem, saudara-saudara, ketika semua gereja-gereja di seluruh Yerusalem, sinagog-sinagog apa semuanya, gereja-gereja kalau ada pokoknya tempat-tempat sembahyang mereka itu dirubuhkan, satu tempat tidak boleh. Kenapa, saudara-saudara? Ada satu lukisan. Lukisan apa? Lukisan Maria sama anaknya. Lalu ada orang Majus. Waktu dia lihat gambar lukisan orang Majus, loh, kok ini orang Majus kok mirip sama kita? Berarti ini pernah kita kunjungi, dan ini orang respect terhadap bayi Yesus ini, maka kita tidak boleh senang. Jadi gara-gara orang Majus saja, ya Tuhan juga perhatikan juga ya. Luar biasa. Yang terakhir, saudara-saudara, saya lihat saudara-saudara lihat gembala. Coba lihat gembala. Lukas 2 ayat 15. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, mungkin bagusnya kita mulai baca sebelum ayat ini. Coba lihat ayat 12. Ini kata malaikat kepada gembala ya. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah mereka dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Oke. Lihat, kita belajar dari gembala. Ketika gembala-gembala itu dilawat oleh malaikat, dia berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Engkau akan menjumpai dia terbungkus dengan lampin. Alkitab
menceritakan bahwa setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan gembala-gembala itu, gembala-gembala itu langsung menuju mencari. Untuk ngapain? Untuk menyembah Dia. Jadi tidak tunggu. Mungkin gembala ini tidak punya harta sebanyak orang Majus, tidak seperti Maria. Tapi ketika mereka dengar berita ini, hadiah terbesar telah diberikan, disuruh pergilah, jumpailah. Mereka buru-buru datang, mereka taat. Ketaatan itulah yang merupakan ungkapan terima kasihnya kepada Bapa di sorga. Setelah menerima berkat itu, mereka memberi apa? Memberi diri, memberi ketaatan mereka. Saudara-saudara, saya percaya inilah yang melandasi Rasul Paulus pernah berkata begini. Ya, dibanding semua rasul-rasul, Rasul Paulus bandingin dia dengan rasul-rasul. Dibanding semua rasul-rasul, akulah yang paling hina. Lihat ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena aku orang berdosa. Aku telah menganiaya, membunuh jemaat Tuhan. Tapi lihat, dia ngomong gini di kalimat selanjutnya. Tapi dibanding rasul-rasul yang lain, dibanding Petrus, dibanding Yakobus, dibanding Yohanes, dibanding semua rasul-rasul, aku telah bekerja lebih keras dari mereka. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang ada padaku. Jadi artinya gini saudara-saudara, menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, sudah kena hukuman mati, masuk neraka, saudara-saudara binasa, lalu kita ditebus, dapat hadiah terbesar. Aku akan melakukan lebih keras. Aku akan memberikan hidup. Makanya Rasul Paulus berkata, aku lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Ya, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya saudara-saudara palsu, bahaya di kelaparan dan sebagainya. Kenapa? Dia lakukan ini sebagai tanda dia mengasihi. Pagi hari ini Bapak Ibu siapapun saudara yang dengar khotbah ini, ingat Filipi pasal yang kedua tadi. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan dirinya sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati. Sebagai rasa ucapan syukur kita, saya tantang saudara orang muda, saya tantang setiap kaum pria di tempat ini, saya tantang setiap jemaat, mari beri hidup saudara, beri pelayanan yang terbaik, beri yang terbaik. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama.